Implementasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP akan dimulai pada Juni 2022 secara bertahap. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Nel Maldrinur menjelaskan bahwa pemerintah terus mempersiapkan integrasi data kependudukan dengan basis data perpajakan. Integrasi NIK dengan NPWP merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dalam rangka meningkatkan kemudahan dan kepatuhan bagi wajib pajak, sekaligus mendukung kebijakan Satu Data Indonesia Perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP tak lantas menyebabkan orang pribadi membayar pajak. Pajak itu prinsip keadilan, kalau belum punya income yang nggak bayar pajak. Kalau Anda kuliah bahkan mendapat Kartu Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Kuliah malah dibayari oleh negara, ya kan? Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kewajiban membayar pajak hanya diwajibkan untuk orang pribadi yang telah berpenghasilan di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Artinya, bagi seseorang yang memiliki penghasilan per bulan minimal 4,5 juta rupiah atau 54 juta rupiah per tahun, tidak perlu membayar pajak. Secara administratif, hal yang membedakan dari NIK masing-masing wajib pajak adalah sudah teraktivasi atau belum. Jika sudah berpenghasilan di atas PTKP, maka NIK akan diaktifasi untuk kemudahan memenuhi kewajiban perpajakannya. Ada dua cara untuk melakukan aktivasi, yakni dapat diaktifasi oleh wajib pajak sendiri dengan memberitahukan langsung ke DJP, dan DJP mengaktifasi NIK tersebut secara mandiri dengan pemberitahuan kepada wajib pajak. Dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM Adrianto Dwi Nugroho menilai ada sedikit masalah dengan penggunaan NIK sebagai penanda status wajib pajak. Pasal 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP menyatakan bahwa untuk dapat menjadi wajib pajak, seseorang juga selain syarat subjektif berupa domisili harus memenuhi syarat objektif, yaitu memperoleh penghasilan dan menjadi objek PPh sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh. Dalam hal ini, NIK hanya penanda terpenuhnya kewajiban subjektif berupa domisili di Indonesia. Jelas dosen Ilmu Hukum Pajak Fakultas Hukum UGM Adrianto Dwi Nugroho. Adrianto menambahkan, NIK hanya sekedar alat untuk ekstensifikasi wajib pajak. Menurutnya, kebijakan tersebut efektif, lantaran bisa jadi banyak yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, namun belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Namun, di sisi lain, NIK hanyalah NIK, yang mungkin tidak memberi informasi apapun tentang apakah seseorang sudah memperoleh penghasilan yang menjadi objek PPh, melainkan hanya menjelaskan bahwa seseorang itu berdomisili di Indonesia.